Itu NKRI harga mati, Pak. Korupsi adalah musuh bersama. Karena itu perlu gerakan bersama dan terpadu dalam membangun budaya anti korupsi. Kuota haji yang seharusnya menjadi jalan ibadah justru berubah jadi ladang korupsi. KPK resmi menetapkan Yakut Khalil Qaumas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota ibadah haji Kementerian Agama 2023-2024. Oke, baik. Jadi dari 8 nama yang saya sebutkan tadi, fix menjadi panitia di acara ini ya. Untuk mendukung jalannya acara, panitia sepakat mengadakan iuran sebesar Rp30.000 per mahasiswa. Dengan jumlah peserta sebanyak 90 orang, total dana yang terkumpul mencapai Rp2.700.000. Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. 5 tersangka. Gila ya, tiap hari ada aja berita korupsi terus. Iya, heran deh, udah punya jabatan, masih aja nyolong. Padahal udah dipercaya, tapi malah disalahgunakan. Iya, kalau soal uang mah, orang jadi lupa diri. Jadi dana yang masuk yaitu 2.700.000. Kita membutuhkan untuk narasumber yaitu buat sertifikat dan operasional. Estimasi pengeluaran biaya yaitu 2.675.000. Berarti masih ada sisa ya? Ya, jadi sisanya 25.000. Wah, pas banget tuh. Nanti sisa uangnya bisa kita pakai buat beli es teh sama beli gorengan. Nah bener, lagian kan cuma 25.000, jadi nggak bakalan kerasa. Nah iya sih, anggap aja baru capek lah ya. Entahlah, tapi itu boleh ya? Santai aja, Jar. Ini kan kecil. Iya sih, palingan juga nggak ada yang tahu. Kalian yakin mau pakai uang ini? Ya santai aja, Sar. Ini kan kecil. Masalahnya itu bukan besar atau kecilnya, tapi gimana cara kita memandang. Itu tuh bukan uang kita, tapi uang titipan dari peserta yang sudah mempercayai kita. Korupsi itu nggak selalu dimulai dari angka yang besar. Justru dimulai dari hal kecil yang dianggap wajar. Kalau hari ini kita membenarkan 25.000, berarti kita sedang menanam bibit yang sama. Kita sering menyalahkan mereka yang ada di atas. Tapi kalau kesempatan kecil saja kita ambil, bedanya kita cuma belum punya kesempatan. Mau jadi apa kita nanti? Kalau sekarang saja sudah mulai terbiasa seperti itu. Iya, aku yang salah. Maaf ya. Iya, aku juga salah, tadi cuma ikut-ikutan. Iya, tadi aku juga kebawa suasana. Harusnya dari awal kita mikir kids. Oke, biar jelas, uang sisa anggarannya tetap kita masukkan ke laporan dan kita serahkan ke kas prodi ya. Nah, itu lebih baik biar transparan. Nah, setuju biar nggak ada yang disembunyikan. Setuju! Lucu rasanya, ketika manusia begitu lantang meneriakan keadilan, mengutuk korupsi, bahkan berani menghujat mereka yang duduk di kursi kekuasaan. Namun dalam diam, hal-hal kecil justru sering dibiarkan. Kita merasa bersih karena tidak mengambil dalam jumlah besar. Padahal kenyataannya, kita hanya belum memiliki kesempatan. Perbedaannya seringkali bukan pada niat, melainkan pada peluang. Jangan terlalu tinggi menengadah untuk mengkritik. Jika untuk hal kecil saja, kita sudah pandai mencari pembenaran. Karena korupsi bukan hanya tentang angka besar yang memenuhi berita. Korupsi adalah ketika seseorang merasa berhak atas sesuatu yang bukan miliknya, hanya karena alasan yang dibuat sendiri. Dan mungkin, tanpa disadari, setiap tindakan kecil yang kita anggap sepele hari ini adalah langkah awal menuju kebiasaan yang jauh lebih